Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat sebuah sketch di Autodesk Fusion. Nah, di Autodesk Fusion sendiri dalam membuat sketch ada dua cara. Yang pertama kita bisa manfaatkan toolbar. Di sini ada Create Group dan di sini nanti ada muncul Create Sketch. Nah, lalu ada juga dengan cara klik kanan di kanvas kita. Dan di sini nanti ada fitur sketch. Kita klik. Nah, nanti ada muncul beberapa fitur seperti center diameter circle, offset, line, dan yang lainnya. Itu adalah cara buat sketch. Saya contohkan satu dengan klik toolbar di sini. Nah, lalu kita bisa pilih atau tentukan initial plane yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan initial plane ZX. Kita klik. Nah, nanti di bagian browser dia akan muncul sketch. Ada yang namanya sketch 1. Ini bahwa kita baru pertama kali membuat sketch. Nah, pastikan juga dalam membuat sketch ini sudah muncul toolbar sketch. Nah, di dalam toolbar sketch ini nanti dia akan ada beberapa grouping seperti create group. Di sini ada beberapa fiturnya seperti line, art, circle, text, project, sampai dengan sketch dimension. Lalu ada group modify, kita bisa membuat fillet, offset, trim, break, dan yang lainnya. Lalu ada group constraints. Di sini digunakan untuk mengontrol sketch kita. Lalu ada juga sketch palette. Ini adalah digunakan untuk mengontrol atau menampilkan tampilan dari sketch kita, UI-nya lah, seperti itu. Sebagai contoh, saya akan membuat line dari sketch fusion ini. Untuk membuat line, kita bisa gunakan create group, lalu pilih line, atau kita juga bisa ketik tombol L di keyboard kita, gitu. Atau kita juga bisa ketik tombol S, lalu ketik line. Nah, di sini akan muncul feature line, seperti itu. Sebagai contoh saya klik line. Nah, di sini kita bisa tempatkan titiknya terserah, bebas mau di mana saja. Sebagai contoh saya gunakan originnya di titik 00. Nah, lalu setelah diklik ini akan muncul line. Nah, di line ini kita bisa atur jaraknya, lengthnya berapa maupun derajatnya, mau di derajat berapa gitu. Jadi kita bisa atur dari awal. Ataupun kita di garis X, dia akan otomatis di sumbu X, lalu di sumbu Y juga dia akan otomatis. Oke, sebagai contohnya saya klik asal sini. Di sini setelah itu dia akan lanjut membuat line lagi. Kalau untuk perpendicular atau siku dia akan otomatis akan muncul lambang constraint-nya. Jika ingin berhenti sampai di line ini, kita bisa klik kanan lalu oke. Dari garis ini kita tidak bisa menggeser, hanya bisa menggerakkan di ujungnya sini. Mau dipanjangin berapa, mau derajat berapa. Karena di titik ini belum ada constraints. Berbeda dengan yang di titik ini. Ketika kita klik, sini dia akan muncul logo atau lambang constraints. Ini artinya di titik ini tidak bisa digeser. Kalau kita delete ini, nanti baru bisa kita geser si garis tersebut. Lalu saya akan menambahkan contoh menambahkan center diameter di titik ini. Nah, nanti dia akan otomatis membuat sebuah constraint baru. Nah, ketika kita klik sini, dia akan mengikuti di mana titik berada. Namun ketika kita delete constraint ini, ketika kita klik, dia akan berpisah, tidak jadi gabung jadi satu seperti tadi. Lalu kita kembalikan, dia akan otomatis muncul automated constraint seperti ini. Sebagai contohnya, saya akan tampilkan membuat rectangular. Kita klik rectangle, lalu pilih yang center rectangle. Ini kita klik. Nah, misalkan kita sembarang, dia nanti akan otomatis keluar constraint. Nah, ini adalah constraint-nya. Ini contoh constraint. Misalkan saya mau membuat line baru, di sini saya mau kasih line. Sini terus perpendicular 90 derajat juga di sini.
dia akan muncul constraint lagi di sini. Kalau bisa dilihat, lambang-lambang ini adalah constraint yang ada di sini. Jadi kalau ini adalah constraint horizontal atau vertikal, dia tidak bisa miring. Lalu kalau ini logo siku. Lalu contohnya saya akan membuat, kita modif, kita beri fillet di ujung-ujungnya. Kita klik garisnya, sini, sini. Nanti dia akan muncul fillet radius mau dibuat berapa. Misalkan saya mau buat 10, kita enter. Lalu atau juga kita bisa klik kanan lagi, repeat fillet. Kita pilih garisnya lagi. Mau dibuat berapa, 10 juga bisa. Terus jangan di enter dulu, lalu kita pilih beberapa garis lainnya. Di sini sama di sini. Atau juga kita bisa di sini sama di sini. Lalu kita enter. Nah, nanti dia akan muncul contoh beberapa constraint. Seperti itu. Ini untuk pembuatan fillet. Nah, di Modify sendiri sebenarnya ada banyak fitur-fitur yang bisa gunakan, dari jumper, terus offset garisnya, terus trim, extend, break, sketch. Nah, kita bisa manfaatkan itu semua. Sebagai contoh, kalau mau buat trim, misalkan saya buat acak, saya tambahkan begini. Saya ingin menghapus garis ini, kita bisa manfaatkan trim. Kita bisa ketik T. Nah, kalau ada huruf di sebelah kanannya adalah shortcut. Jadi kita bisa ketik di keyboard langsung T gitu. Lalu kita arahkan ke garis yang akan di delete. Nah, setelah sketch-nya selesai, kita bisa kasih dimensi. Misalkan ini dimensi berapa, ini dibuat 70 gitu. Lalu ini dikasih dimensi lagi 110. Kita kasih dimensi lagi. Nah, ini sangat gampang sekali dengan Autodesk Fusion. Nah, misalkan udah selesai, kita tinggal finish sketch yang ada di sini, yang di atas ini, atau yang di sketch palette. Kita finish sketch, klik. Lalu dari sketch ini baru kita bisa membuat model 3D menggunakan extrude atau press pull atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuat sketch di Autodesk Fusion. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.